kutipan yang tadi bisa Anda simak itu. Nah, kemudian secara otomatis ketika ayat-ayat semacam itu dimaknai secara harfiah, dan itulah yang diwariskan sekarang oleh generasi Salafi Wahabi. Mereka menyebutkan Tuhan itu punya tangan, tapi kedua tangannya tidak seperti tangan kita. Tuhan itu punya mata, tapi matanya tidak seperti mata kita. Tuhan itu punya wajah, tapi wajahnya tidak seperti wajah kita. Mereka lupa bahwa ketika Anda mengatakan Tuhan punya wajah, wajahnya tidak seperti wajah kita, sadar atau tidak Anda sedang menisbatkan anggota tubuh kepada Tuhan. Karena manakala disebut kata wajah, dan maksud dari kata wajah itu adalah maksud yang hakiki, maksud dari tangan itu adalah tangan yang hakiki, bahasa menunjukkan bahwa tangan wajah itu makna hakikinya adalah anggota tubuh. Jadi ketika Anda mengatakan Tuhan punya wajah, dalam makna yang hakiki berarti Tuhan punya anggota tubuh. Cuma setelah itu Anda menyebutkan anggota tubuhnya tidak sama dengan anggota tubuh kita. Tapi kan sama-sama punya anggota tubuh, itu masalahnya. Di sini saudara kita ini mengkritik para salafi dikarenakan mereka selalu di dalam memahami ayat-ayat sifat Allah mereka menggunakan makna hakiki. Mereka menggunakan makna hakikat. Seharusnya menurut dia dalam memahami ayat-ayat Allah ini dipahami bahwasanya itu adalah majas. Maka di sini kita akan sebutkan terlebih dahulu apa itu lafaz hakiki dan apa itu lafaz majazi agar kita bisa sama-sama paham. Lafaz hakiki atau hakikat yang baru disebutkan setelah generasi salaf yang tidak dikenal dalam generasi sahabat tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, nanti setelahnya baru muncul. Mereka menyebutkan definisi dari hakiki ini adalah al-lafzul musta'mal fi mawdhi'ihi atau fi mawdhi'alah. Lafaz yang digunakan sesuai yang pertama kali diketahui maknanya yang terbesit di dalam benak. Misalnya ketika kita katakan ra'aitu asadan fil ghabah, aku melihat singa di hutan. Maka orang yang mendengarnya langsung terbesit di dalam benaknya bahwasanya singa yang dimaksud adalah seekor hewan buas. Adapun makna majazi, contohnya misalnya ra'aitu asadan yakhtubu 'alal minbar. Aku melihat singa berkhutbah berpidato di atas mimbar. Tentunya orang yang mendengarkannya dia tidak akan mengatakan bahwasanya itu adalah singa yang hakiki, singa yang merupakan hewan buas. Tapi yang dimaksud adalah seorang yang berpidato, yang berapi-api, yang sangat hebat bagaikan singa. Kenapa? Karena akal kita dengan pengetahuan kita, peliputan kita terhadap karakteristik dari singa memberikan kesimpulan di dalam akal kita bahwasanya mustahil singa bisa berbicara, mustahil singa bisa diam saja ketika melihat mangsanya, yaitu manusia yang mendengarkan khutbahnya. Sehingga mau tidak mau, lafaz singa yang kedua yang berkhutbah di atas mimbar ini, yang berpidato ini, kita harus bawa kepada makna yang lain, bukan pada makna yang pertama yang dipahami dari lafaz singa atau asad. Maka mereka menggunakan majas ini untuk mentakwil nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan. Pada firman Allah, lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapa engkau tidak bersujud kepada Nabi Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Mereka mengatakan kedua tanganku di sini, yaitu orang-orang Mu'tazilah dan kelompok-kelompok yang mengikutinya. Mereka mengatakan kedua tanganku di sini, yaitu kekuatanku jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sebenarnya ada perkara yang fatal. Kita lihat. Perkara yang fatal ketika setiap kita mendengarkan ayat-ayat sifat Allah, lalu kita mengatakan itu majas, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan ra'aitu asadan 'alal minbar, yakhtub, aku melihat singa di atas mimbar berkhutbah berpidato. Kenapa kita tidak katakan itu asad atau singa yang sebenarnya? Karena akal kita telah meliputi sifat-sifat singa. Akal kita telah memiliki data tentang singa, baik melalui penglihatan mata atau yang kita dengar tentang singa, atau mungkin sebagian orang sudah berinteraksi langsung dengan singa, sehingga terbentuk di dalam akal mereka sebuah database bahwasanya singa ini tidak mungkin berbicara. Ketika kita sudah meliputi sifat-sifat singa, maka kita tidak mungkin mengatakan singa ini bisa berkhutbah dan berbicara di hadapan manusia. Maka perhatikan di sini, kapan lafaz itu bisa diartikan maknanya bukan seperti makna dasarnya yang mereka sebut dengan majas, yaitu ketika redaksi dari kalimat atau redaksi dari sebuah peristiwa menunjukkan bahwasanya akal kita menganggap mustahil untuk lafaz ini dimaknai sebagaimana makna dasarnya. Contohnya tadi, ra'aitu asadan yakhtubu 'alal minbar. Aku melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Akal kita yang sudah memiliki database tentang singa ini mengatakan mustahil singa bisa berkhutbah. Maka yang dimaksud adalah seorang yang fasih berbicara, seorang yang hebat dalam berkhutbah. Kita kembali kepada sifat-sifat Allah. Maka ketika ada seorang yang mengatakan wajah Allah itu bukan wajah sebenarnya, dan dia mengatakan tangan Allah itu bukan tangan sebenarnya, bukan makna hakiki tapi makna majazi, maka ini secara tidak langsung dia telah meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia mengatakan Allah tuh nggak pantas seperti itu, Allah tuh nggak boleh kita katakan seperti itu. Padahal yang menyebutkan Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan adalah Allah itu sendiri. Seperti dalam surat Ar-Rahman,
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan sirna dan yang tersisa hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan di sini orang-orang yang mengatakan bahwasanya wajah Allah itu bukan wajah sesuai makna dasar yang ditunjukkan bahasa Arab, maka secara tidak langsung konsekuensinya mereka telah meliputi sifat-sifat Allah, mereka telah mengetahui hakikat seperti apa Allah, sehingga mereka mengatakan ini tidak pantas bagi Allah. Sebagaimana tadi dalam contoh tentang singa, mereka telah meliputi dan kita telah meliputi sifat-sifat singa ini, hakikat singa ini, sehingga kita mengetahui bahwasanya tidak mungkin singa bisa berkhutbah di atas mimbar. Maka orang-orang yang menafikan dari Allah sifat tangan, sifat wajah, sifat tertawa, sifat berbicara, berarti secara konsekuensi mereka ini telah mengetahui hakikat Allah sehingga mereka mengatakan ini tidak pantas bagi Allah, dan ini perkara yang sangat mengerikan, yang sangat berbahaya. Karena tidak ada yang mengetahui hakikat Allah. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar." Tidak ada pandangan manusia, akal manusia yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah dialah yang meliputi akal dan pandangan-pandangan manusia. Maka ini adalah perkara yang sangat mengerikan jika seorang meyakini ini, karena konsekuensinya sangat batil.